Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah, etika syariat Islam dalam menata atau dalam sistem kekeluargaan, atau dalam menata rumah tangga yang baik sesuai syariat Islam, yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Muftil Haramain Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, atau Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullah wa nafa'ana bi fidarana amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Kita akan lanjutkan kajian pada hari ini. Pada kesempatan kali ini halaman 33, birrul walidaini wa tahdir minal uquq, yaitu pasal yang menerangkan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, menghormati, mencintai dan mentaati kedua orang tua. Wa tahdzir minal uquq, dan peringatan, awas, wanti-wanti jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang mana kurang lebih firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dan mewajibkan agar kalian jangan beribadah, jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan syirik. Wabil walidaini ihsana, dan Allah telah menetapkan, mengatur, mewajibkan agar berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi wa ahsin bil walidain ihsana. Jadi Allah pertama menyebutkan agar kalian beribadah kepada Allah saja, tidak boleh syirik. Kedua, langsung Allah melanjutkan dengan hendaknya berbuat baik atau birrul walidain, dengan sebaik-baiknya, bersikap baik terhadap kedua orang tua. Jika kalian sampai berumah tangga dan besar, dewasa, masih menangi kedua orang tua atau salah satunya, fala taqul lahumā uff, maka jangan sekali-kali kalian berkata uff kepada mereka. Hah, huh, atau apapun, bahasa-bahasa atau isyarat-isyarat apapun yang punya makna menolak atau tidak suka kepada kedua orang tua. Allah memilih kata uffin, itu sudah paling pendek. Andai kata ada kata bahasa Arab yang lebih pendek daripada ini, pasti Allah akan menggunakannya. Jadi dalam bahasa selain bahasa Arab, ya apa saja, kayak atau apalah dan seterusnya. Itu saja nggak boleh. Jangankan sampai keluar kata-kata
tidak baik atau membentak, ya. Itu aja nggak boleh. Wala tanharhuma, bahkan Allah melarang jangan membentak mereka. Biarkan mereka ngomong apa saja, kita nggak boleh membentak, kita hanya wajib mendengarkan saja. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaknya kalau berkata-kata kepada mereka, keluarkanlah kata-kata kalimat yang mulia, yang sopan, yang baik, yang lembut. Kalau andai kata ada perlu yang dibantah atau disampaikan, ya sampaikan dengan selembut mungkin, sebaik mungkin. Kalau ada yang perlu dinasihatkan atau perlu diberikan masukan, ya berusahalah sebaik mungkin, ya sebaik mungkin, selembut mungkin, sesopan mungkin. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati, dan bersikaplah penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala merumpamakan kita seperti burung, ya. Rendahkan sayap kehinaan kalian terhadap kedua orang tua, maksudnya merendah dirilah di hadapan kedua orang tua. Anggaplah kau sangat terhina kalau di hadapan kedua orang tua. Walaupun engkau orang yang pandai, kau orang yang alim, kau yang banyak ilmunya, kau sudah menyelesaikan segala macam pendidikan, sedangkan kedua orang tua biasa-biasa saja, tapi tetap kita harus di hadapan mereka. Kita orang yang hina, kita orang yang bodoh. Kita harus sopan, merendahkan diri, dan penuh kasih sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan Allah memerintahkan hendaknya kalian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati mereka berdua. Ya Allah, ampunilah mereka berdua. Ya Allah, kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasih sayangi dan merawat saya waktu saya dulu kecil. Maka rawat, jagalah, dan kasih sayangilah kedua orang tua. Ini doa untuk orang tua, birrul walidain, ini doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan termaktub dalam kitab suci. Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka para ulama menganjurkan kita berbanyak-banyaklah doa untuk orang tua, selesai sholat fardu, selesai adzan, selesai baca doa adzan, ya, selesai baca doa wudu, ditambahi dengan Rabbi firli wali walidayya 5 kali, yang kelimanya ditambahi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Qad alimta anna Allah Subhanahu wa taala qad balagha fi hadhil ayah. Maka kalian akan tahu dari ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat, ya, dalam menyampaikannya. Dalam ayat ini sudah pada puncaknya. Fil wasiyah bihima, wasiat untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Haitsu iftataha bil amri bi tauhid wa ibadati, yang mana Allah membuka ayat ini dengan perintah tauhid, perintah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Summa syafa'ahu bil ihsani lahima, kemudian disambung, dilanjutkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini menandakan kan makom yang luar biasa gitu, ya. Dari perintah kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah, langsung perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa dayyaqal amru fi mura'atihima hatta lam yurakhis fi adnai kalimatin tasuhuma. Kemudian lebih mempersempit lagi masalah birrul walidain, yaitu perintah dalam menjaga mura'ah, menjaga perasaan mereka berdua, ya, berbakti kepada mereka berdua. Sampai-sampai lam yurakhis, tidak diizinkan dalam syariat, fi adna kalimatin, di kalimat kata yang paling kecil, paling minim, kata-kata paling minim yang membuat orang tua tidak enak, membuat orang tua sakit hatinya atau perasaannya atau tersinggung, enggak boleh. Jadi jangan sampai ada kalimat sekecil apapun. Wa ayyadhilla wa yakhda' lahuma, dan perintah dari Allah agar merendahkan diri, ya, bersopan santun di hadapan kedua orang tua.
Summa khatamaha bil amri bid-du'a lahuma. Kemudian dalam ayat tersebut Allah menutup dengan perintah untuk mendoakan mereka berdua, wa tarahumi alaihima, dan juga menyayangi mereka berdua, dan permohonan agar Allah memberikan rahmat mereka berdua. I'lam annal insan idza kana fir rahimi tukabidu walidatu masyaqal hamli wal wad'i. Ketahuilah sesungguhnya manusia di dalam rahim tukabidu walidatahu masyaqal hamli wal wad'i, yaitu telah membuat berat, ya, menyiksa pada saat hamil dan pada saat melahirkan, sangat memberikan beban yang berat kepada ibunya. Summa idza wada'athu turdi'uhu wa tutahhiruhu minal akhbatsain. Kemudian setelah melahirkan, ibu itu menyusuinya dan setiap hari membersihkannya dari BAB, ya, dari buang air besar, buang air kecil, dan seterusnya. Wa tatahammalu azahu, dan ibu serta ayah menanggung beban azahu, gangguan-gangguan dari anak. Ya, kita waktu kecil itu mengganggu kedua orang tua, mengganggu istirahatnya, mengganggu tidurnya, mengganggu pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan lainnya karena sibuk menjaga kita, merawat kita, menyayangi kita. Ya, kita pas makan, orang tua makan, kadang-kadang anak berak dan lain sebagainya, dia akan berhenti dari makannya, akan menyebokinya, membersihkannya, memandikannya, gantikan baju, dan seterusnya. Wa tafdi bi nafsiha hatta innaha tataqarrab bi anna karabih ila ayyablugha asyuddah. Bahkan ayah ibu, khususnya ibu, telah mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, raganya, waktunya, ya, sampai-sampai orang tua ikut merasakan sakit dan gelisah, bahkan sangat gelisah dan bingung apabila ada sesuatu yang terjadi pada putranya. Ini seorang ibu, ya, mulai hamil, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, merawat, dan seterusnya. Ini waktu yang lama, banyak cobaan-cobaan yang perlu kesabaran, dan bahkan yang menimbulkan pusing, sakit, ya, dan lain sebagainya. Itu yang ditanggung oleh ibu-ibu kita. Wa kadzalikal walidu yuhibbu biqalbi hatta innahu yajtahid juhdan balighan fi tahsili mata'imihi wa masyaribihi wa malabisihi wa yakfihi jami'a mu'natihi. Begitu juga sang ayah. Ayah kita, sang ayah mencintai putranya yang baru lahir, terus berkembang, ya, sampai besar, mencintai dengan sepenuh hati. Sampai-sampai innahu yajtahid juhdan balighan. Sang ayah senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh, bahkan sangat sungguh-sungguh, sangat berjuang dan berusaha fi tahsili mata'imihi, dengan berat, ya, berjuang fi tahsili mata'imihi, dalam menghasilkan dan menghadirkan kebutuhan-kebutuhan makannya, wa masyaribi, kebutuhan minumnya, kayak susunya, ya, buburnya sampai besar, terus ya nasinya, ya air minumannya. Kan air juga beli, ya, bayar PDAM atau lain-lainnya, atau beli air mineral dan seterusnya. Wa malabisi, memenuhi kebutuhan pakaiannya. Wa yakfi jami'a mu'natihi, dan wa yakfihi jami'a mu'natihi, dan mencukupi semua kebutuhannya. Kebutuhan berobat, kebutuhan pendidikan, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kadang-kadang nangis minta mainan karena lihat anak tetangga beli mainan, sedangkan orang tua kita kadang-kadang tidak punya uang, tapi berupaya demi anaknya, dia mencari uang untuk mengadakan kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Begitu juga yang dibutuhkan oleh istrinya.
ya, dan keluarga yang ada. Jadi kadang-kadang memang orang tua bapak dilupakan ya, ibu terus, padahal ibu tenang hidupnya kan dari usaha ayah yang menanggung beban ya. Ayah yang hutang, ayah yang bayar listrik, bayar itu, bayar ini ya, dan lain sebagainya, bayar rekening-rekening, bayar SPP dan lain sebagainya. Fala budda lahu ayyabarrohuma, maka fala budda lahu ayyabirrohuma, maka sudah sewajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa yamtani an zajrihima, dan harus mencegah dirinya jangan sampai mengganggu mereka, berbuat kasar kepada mereka, menyakitin hati mereka. Wa yakhfidha janahahu lahuma, dan harus merendahkan dirinya. Kita diperumpamakan dengan burung yang harus merendahkan sayapnya. Yaitu maksudnya ya tangan kita, mata kita, kepala kita, kaki kita, semuanya harus kita tundukkan dan kita tenangkan. Jangan banyak bergerak, jangan sombong, jangan melakukan hal-hal apapun yang kalau kita sedang berada di hadapan kedua orang tua atau di sekitar kedua orang tua. Syukron lahuma, yang demikian itu sebagai tanda terima kasih, bersyukur kepada mereka berdua, karena dengan mereka berdua kita ada di dunia, dengan mereka berdua kita dirawat, kita bersih dari semua kotoran, kita berpakaian, kemudian dibiayai sekolah, belajar, mondok, dan lain sebagainya. Itu berkat mereka berdua. Saking tanda terima kasihnya itulah Allah sehingga mewajibkan birrul walidain. Ya, ini kenapa kok? Kan Allah yang menciptakan, Allah yang melahirkan dengan sempurna, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan rasa sayang ke dalam hati kedua orang tua agar menyayangi anaknya. Ya, tapi supaya manusia juga mau bersyukur kepada siapapun yang berjasa atas dirinya. Jadi man lam yashkurin nas lam yashkurillah, yang enggak bersyukur kepada orang ya juga enggak bersyukur kepada Allah. Jadi ini yang membuat kita lahir, kita ada di bumi ini adalah kedua orang tua, maka kita wajib mensyukurinya dengan mentaatinya, membahagiakannya, menafkahinya, membahagiakan, dan seterusnya, membuat mereka bangga. Wa iyyaka wal uquqah, dan hendaknya kalian menghindari kedurhakaan, jangan membangkang kepada kedua orang tua. Fa inna hadza huwal khusranul mubin fid dunya wal akhirah, karena ini semua akan menyebabkan kerugian yang besar, kerugian yang jelas-jelas fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Orang durhaka kepada orang tua, orang yang tidak taat, yang tidak menyenangkan hati orang tua, yang membangkang, membandel, mengecewakan, itu akan menimbulkan kerugian-kerugian yang besar dalam kehidupan dunianya, apalagi di akhiratnya. Jadi bukan hanya akan menanggung beban dosa di akhirat, tapi juga akan menanggung beban negatif, dampak negatif dalam kehidupannya di akhirat, di dunia. Dalam beberapa aspek tentunya, dalam banyak aspek dia akan mendapatkan akibat-akibat tidak baik, kerugian-kerugian di dunia, na'udzubillah min dzalik, apalagi di akhirat. Jadi wahai anak-anak, hendaknya hati-hati, camkan benar-benar, amalkan ayat Al-Quran yang tadi sudah saya baca, jangan sampai lupa, karena ini efek positif negatifnya pada kita semua dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Walamma kanatil walidatu asyaddu tahammulan li adhiyatil walad, balagha Rasulullah SAW fil amri bil ihsan ilaiha. Di antara kedua orang tua itu memang ayah itu berat kerjanya di luar, ya. Stres, tegang, capek, berat. Tapi ibu juga sangat berat, punya beban yang luar biasa, tak kalah beratnya dengan sang ayah. Menghadapi adhiyatil walad, gangguan-gangguan yang memberatkan dari sang anak. Banyak, maksud tadi kita sudah sebutkan ya, pada saat hamil, menyusui, merawatnya sampai besar. Balagha Rasulullah SAW, maka daripada itu Rasulullah sungguh-sungguh ya, fil amri, dalam perintahnya, bil ihsan, untuk berbuat baik ilaiha, pada ibu.
Ya, jadi Rasulullah lebih menitik beratkan agar betul-betul berbakti kepada ibu. Bukan berarti juga harus lalai kepada ayah. Walaupun ayah kita tidak pernah merawat kita mulai kecil, meninggalkan kita, tetap ayah ya ayah yang menyebabkan lahirnya kita di muka bumi ini. Fafis sahihain, di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah menyatakan, qala rajulun, Sayyidina Abu Hurairah bercerita bahwa seseorang, qala rajulun ya Rasulullah, seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati, orang siapa di antara orang ini, siapa yang ahak paling berhak bi husni sahabati untuk mendapatkan kebaikan dari pertemananku, hubunganku yang baik. Siapa yang paling berhak? Maksudnya siapa yang paling berhak untuk aku baikin? Ya, aku bertindak baik, bersikap baik, berbuat baik. Siapa yang paling berhak? Siapa yang perlu aku dahulukan dulu dalam manusia ini? Pak tetangga atau teman? Ya. Ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, anak, adik, dan seterusnya. Siapa? Qala, apalagi atasan ya. Siapa sajalah. Qala, Rasulullah menjawab, ummaka, yaitu ibumu. Qala summaman. Kemudian orang tersebut tanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah setelah ibu? Qala ummaka. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Qala summaman. Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummaka, ibumu. Qala summaman. Yang keempat kalinya tanya lagi, kemudian siapa? Qala abuka, ayahmu. Jadi dalam hal ini sebetulnya kalau dikatakan ummuka, summaman, kemudian siapa abuka, sudah cukup. Bahwa ibumu baru ayahmu. Jadi harus lebih penting ibu dulu baru ayah. Nah, kalau bisa berbuat baik kepada keduanya sekaligus, silakan. Memang kedua-duanya harus mendapatkan kebaikan dari kita. Tapi kalau umpamanya terpaksa pada kondisi tertentu harus memilih ke ayah dulu atau ke ibu dulu, maka ke ibu dulu baru ayah. Saking beratnya di sini sampai begitu tanya, kemudian ya ibumu, kemudian ya ibumu, kemudian baru ayahmu, baru yang lain. Ya. Bahkan ya, yang terkait dengan ridhollah fi ridhol walid dan ridhonya Allah ada pada kedua orang tua, itu Allah lebih senang kalau memenuhi perintah kedua orang tua dulu sebelum melaksanakan perintah Allah. Jadi jangan alasan begitu adzan langsung sholat, padahal sama ibunya, ini belikan ini atau ini kerjakan ini, nggak mau, nanti aja bu. Jangan. Kalau masih ada waktu, lakukan dulu perintah ibu. Kecuali memang kalian sudah lalai, mepet sekali ya, baru sebentar bu, ini sudah hampir keluar duhurnya, saya belum sholat duhur. Tapi kalau masih panjang baru adzan, memang sholat awal waktu itu sangat afdol, sangat baik. Tapi lebih afdol kalau kebetulan diperintahkan melakukan sesuatu oleh ibu, atau untuk melakukan sesuatu yang diinginkan ibu, lakukan saja dulu. Atau juga mau berzikir, mau ngaji Al-Quran, semua itu bagus. Tapi selama disuruh ibu jangan alasan, sebentar saya mau ngaji, sebentar saya zikir, sebentar saya mau hadir majelis zikir. Memang hadir majelis zikir sangat penting, sangat bagus. Tapi ibu harus didahulukan. Ini banyak orang yang tidak paham. Ya. Allah tidak suka begitu. Yang Allah atur itu ya ke orang tua. Waqat waradat fi birril walidain ahadits katsirah. Sebetulnya masalah birrul walidain itu banyak sekali hadis-hadis ya. Katsirah minha, antara lain di sini sebagian kita akan disampaikan, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan kita akan baca ya. Panjang sekali ya, insya Allah kita baca sebagian sesuai ya kesempatan pada hari ini atau pagi ini. Marawiyan Nasai, yang diriwayatkan oleh atau yang dikeluarkan Imam Nasai an Muawiyah, yang sanadnya berakhir pada sahabat Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu. Anna Jahimah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayahnya yaitu Jahimah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ya Rasulullah, lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwah wa qad ji'tu astasyirak. Saya ingin ikut perang, tapi saya datang ke sini untuk bermusyawarah minta pendapat Anda. Faqala hallaka min kemudian dia nanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam nanya kepada si Jahimah. Jadi Jahimah ini anak muda, ya. Anak yang menjadi tulang punggung orang tuanya. Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah nanya, apakah masih ada ibumu? Qala na'am ya, qala falzimha. Sudah layani saja. Ya, jaga orang tuamu. Ya. Temanin, ya. Falzimha itu lazimi. Jaga di sekitarnya, duduk di sampingnya. Fa innal jannata inda rijliha, karena sesungguhnya surga ada di sisi di dekat atau di sisi kakinya. Maksudnya ada di ridhonya. Ya, ini jangan salah paham. Banyak orang memanfaatkan hadis ini takut untuk ikut aksi, ikut demo, jihad, perang. Ya, alasannya tidak diizini ibu, alasannya dijaga ibu. Ya. Sahabat yang lain enggak, kan baru ini. Yang lain jihad banyak, yang anak kecil yang meninggal umur 11, umur 15, umur berapa. Yang enggak, Rasulullah enggak pernah nanya, kamu punya ibu? Sana pulang, jaga ibu. Ya kan tidak. Tapi ada memang kasus tertentu yang Rasulullah tahu, ini ibunya enggak ada orang lain yang jaga. Mungkin saja sudah tua, mungkin saja memang hanya sendirian, ya, mungkin saja kurang sehat. Maka lebih baik jaga ibu. Toh masih banyak, kan gitu. Kan tidak semua harus ikut jihad. Dalam ayat juga yang cari ilmu itu lebih baik cari ilmu saja. Jangan satu keluarga, satu kampung semua ikut jihad. Nah, tidak. Tapi dalam ayat falaula nafaru min kulli firqatin yatafaqahu fiddin. Andai saja, tapi ya bukan harus. Andai saja satu saja tidak ikut perang, untuk apa? Memperdalam ilmu agama. Kirim ke pesantren, ya jihad juga. Belajar ilmu agama. Liundiru. Nanti tujuannya apa? Ya kalau sudah dia punya ilmu, orang-orang jihad selesai, dia yang memberi ilmu kepada orang-orang lain. Dia yang amar ma'ruf nahi mungkar. Liundiru itu memberi peringatan. Supaya mencegah kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan orang-orang. Kalau semua jihad, semua bagus, tapi tidak ada yang alim nanti di kampung itu, di daerah itu. Setelah selesai jihad, siapa yang mau jadi yang mengajarkan ilmu agama kepada mereka, ya. Jadi kasus ini kita itu melazimi ibu ya seperti Uwais Al-Qarni. Betapa pentingnya semua para manusia yang Islam, yang mukmin di zaman Nabi semua berusaha. Kayak Salman Al-Farisi dari jauh, atau sahabat-sahabat yang lain, Abu Dzar atau siapa ya, banyak sahabat itu dari jauh-jauh. Jalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ikut berjuang, dikatakan sahabat. Uwais Al-Qarni juga hidup di zaman Nabi. Juga ingin ketemu ke Madinah kepada Nabi. Tapi karena dia harus berbakti kepada orang tua, harus menggendongnya, harus mencarikan nafkah, kasih makan, kasih minum kepada orang tua, maka dia lebih memilih menjaga orang tuanya. Tapi akhirnya oleh Nabi dipuji. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali suruh minta doa kepada beliau. Ini kasus-kasus tertentu. Karena memang birrul walidain itu sangat bagus. Tapi bukan semua orang terus begitu. Semua itu tergantung situasi dan kondisinya. Kalau sebagai tulang punggung, ya sudahlah berjuangnya di situ, jihadnya di situ. Jaga ibu, cari nafkah untuk ibu. Jangan sampai ibu jatuh, jangan sampai ibu sakit, jangan sampai ibu kelaparan. Nah itu. Wallahu a'lam, kurang lebihnya begitu ya. Wa rawiyal Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min waladin barin yanduru ila walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu bi kulli nadratin hajjatan mabruratan. Qalu wa in nadara kulla yaumi mi amarrah. Qala na'am. Allahu akbar wa atyab. Masyaallah ya. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi yang sanadnya bersambung kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya seorang alim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min waladin barin."
Tidak ada anak yang berbakti kepada orang tuanya, yandur ila walidahi, yang memandang kepada kedua orang tuanya, nadrat rahmatin, dengan pandangan rahmat. Bila ada orang atau anak memandang kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat, bukan hanya sekedar ngelihat. Banyak orang ketemu sekedar ngelihat. Ya, zaman Nabi banyak orang ketemu melihat Nabi tapi tidak beriman. Ya, maka ya sia-sia pandangannya. Berjumpa nabinya sia-sia, apalagi memusuhi. Tidak memusuhi tapi tidak beriman, ya sia-sia. Yang beruntung itu yang memandangnya dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan kecintaan, dengan keimanan. Nah itu baru bermanfaat. Begitu juga kepada orang tua. Siapa? Kalau memandang kedua orang tuanya atau ayahnya atau ibunya dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, illa kataballahu bikulli nadratin hajjatan mabrutan, maka pasti Allah catatkan untuk orang tersebut, untuk anak yang birrul walidain tersebut, yang memandang dengan pandangan rahmat, setiap pandangannya diberikan pahala hajjatan, 1 kali haji mabruroh, yang pasti diterima. Haji belum tentu diterima loh. Banyak orang haji, ribuan orang haji, bahkan jutaan orang haji, tapi tidak semua diterima. Bahkan pernah suatu ketika seorang ulama, seorang wali Allah al-arif billah, mimpi Nabi Muhammad SAW, atau mungkin jagadatan, ya. Setelah dalam salah satu pembicaraannya, Nabi menyatakan bahwa yang haji sekarang yang diterima hanya sekian orang. Jadi dari ratusan ribu orang, hanya sekian orang, hanya 6 orang yang diterima. Ada juga pernah dalam riwayat lain atau kejadian mimpi yang lain, hanya 1 orang, hanya sekeluarga, hanya si fulan, bawahnya ya. Nah, jadi yang lain hanya haji mabrur, ya, bukan haji mabrur. Nah, coba bayangkan, gak keluar uang kita, bisa dapat pahala haji mabrur. Mungkin kata orang-orang gak pernah haji, tapi nanti di rapot kita di akhirat kita tercatat berkali-kali haji mabrur. Haji mabrur, ya. Haji mabrur yang mendapatkan balasan surga. Qalu, mereka para sahabat kemudian bertanya, wa inna darakul layumin mi'amar, gimana kalau umpamanya memandang 100 kali, setiap harinya 24 jam pandang terus kedua orang tuanya atau ibunya dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, ketawaduan, kecintaan, 100 kali setiap hari. Qala na'am, iya. Ya dia akan dapat 100 haji, akan dapat pahala, dicatat 100 haji mabruroh yang diterima oleh Allah SWT, yang akan dibalaskan surga. Amin Allahumma. Allahu akbar wa tiyab. Jangan khawatir, kata Rasulullah. Allah sangat agung, Allah sangat baik, Allah sangat pemurah. Allah mampu memberikan banyak orang pahala yang sebesar-besarnya setiap hari. Kalau kita haji beneran, pertama biayanya besar, capek, repot. Kemudian 1 tahun 1 kali. Nggak bisa. Orang kaya raya, presiden, raja, mau haji 1 tahun 3 kali, nggak bisa. Oh, walaupun raja Saudinya sendiri mau haji, yang nggak bisa. Kenapa? Haji ada 2 waktunya, bukan kayak umroh. Kalau umroh bisa 100 kali umroh dalam 1 tahun bisa. Ya. Tapi kalau haji nggak bisa. Loh, ini kita bisa punya pahala haji 100 kali sehari. Berarti bisa ribuan kita dapat pahala haji dalam 1 tahunnya. Luar biasa. Mudah-mudahan yang masih ada kedua orang tuanya sering-sering dilazimi, didatangi. Kalau tidak serumah, kalau serumah harus jaga betul-betul. Bagi orang yang serumah dengan orang tuanya yang sudah sepuh, harus dijaga betul-betul kata-katanya, sikapnya, tingkah lakunya, jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Kadang-kadang mereka kecewa, cuman mereka tidak marah, mereka tidak akan sampaikan. Nah, itu berat. Mendingan marah disampaikan, kita bisa minta maaf, kita bisa koreksi, kita bisa perbaiki. Tapi kalau mereka biasa saja, ditahan saja, wah itu bahaya. Kekecewaan sekali saja dari orang tua. Bagaimana yang dialami seorang sahabat, ada yang tidak bisa, saat mau meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara orang tuanya tidak ridho. Gara-gara apa? Gara-gara seorang sahabat tadi masih lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya. Maka naudzubillah min dzalik, ya, untung Nabi Muhammad SAW masih ada dan memintakan maaf kepada ibunya, sehingga ibunya memaafkan, lalu bisa
baca la ilaha illallah dan wafat ya. Apalagi kita itu sahabat, apalagi kita, hati-hati. Loh, kalau yang tidak serumah ya sering-sering datang, minimal setiap pagi sebelum melakukan segala kegiatan datang untuk salaman, cium tangan ya. Terus pandang orang tua dengan kasih sayang, terus tanya gimana kabarnya, perlu apa ada hajat yang perlu diadakan, apa ada kerjaan yang perlu dikerjakan, apa ada sesuatu yang perlu dibeli, apa ada yang perlu dibantu, dan seterusnya. Nah, itu setiap hari ya. Kalau yang jauh, jangan lupa mumpung masih hidup. Saya sudah tidak bisa, saya tinggal menyesal saja. Ayah dan ibu, kedua orang tua saya sudah wafat tanpa bisa berbuat apa-apa, belum membahagiakan mereka. Bagi yang masih ada, maka segeralah dekatin mereka, lazimi mereka, jangan sampai kehilangan, karena surga kalian ada pada mereka. Bagi kita yang sudah kedua orang tuanya wafat, ya kita bisa birrul walidain dengan banyak mendoakan, bersedekah atas nama mereka, ya, ziarah ke makam mereka, kirim doa, Fatihah, Yasin, dan lain sebagainya. Karena itu semua sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bid'ah, tidak salah. Nabi menganjurkan, Nabi ziarah ke kuburan, ya. Juga Nabi memerintahkan atau Nabi banyak menyampaikan hadis-hadis bahwa Fatihah yang dikirimkan kepada almarhum almarhumah yang ada di alam barzahnya akan lebih bahagia dan lebih berharga bagi mereka daripada dunia dan seisinya. Jadi tugas kita itu. Ada lagi birrul walidain yang lain, kalau sudah wafat ya kita datangi keluarga mereka, kita datangi paman-paman kita datangi teman-teman akrabnya orang tua. Nah, itu juga namanya birrul walidain. Dengan cara kita berbuat baik, memberikan sesuatu kepada teman-teman istimewa dari ayah ibu kita yang akrab siapa, kita datangi. Itu ajaran syariat sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Sementara sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan akhir halaman 34. Insyaallah pada beberapa hari berikutnya kita akan lanjutkan taklim ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua dan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak Allah memberikan rizki kepada kita berupa anak-anak yang birrul walidain yang membanggakan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Karena anak-anak kita itu juga satu aset yang sangat kita butuhkan nanti doa-doanya pada saat kita sudah meninggal. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang birrul walidain. Begitu juga kita-kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.